Ya, saya tahu judi itu haram, tapi kita harus memikirkan masyarakat kecil. Demi judi, saya rela masuk neraka. Tapi saya yakin Allah mengerti apa yang saya perbuat. Gedung Sarinah, Jakarta, di lantai 13 pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ketika itu dimanfaatkan untuk Kasino Sarinah. Pusat perjudian ini berstatus legal, alias resmi, dan buka sejak pukul 2 siang hingga 2 malam. Sebagaimana pusat perjudian internasional lainnya, Kasino Sarinah juga menampilkan permainan yang umum ditemukan di kasino di seluruh dunia, seperti roulette, baccarat, blackjack, dadu, dan mesin poker. Tidak sembarang orang boleh masuk ke Kasino Sarinah. Kasino ini ditujukan untuk turis mancanegara. Namun, tidak semua uang datang dari para turis atau dari para penjudi profesional internasional. Warga negara Indonesia juga boleh masuk dengan cara membuktikan bahwa mereka mampu berjudi sebelum diberikan izin khusus. Kebanyakan warga negara Indonesia yang berjudi di sini adalah keturunan Tionghoa. Sesuai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kasino Sarinah menolak dalam keadaan apapun anggota TNI, pejabat pemerintah, pelajar, dan anak di bawah umur untuk berjudi di sini. Pembayaran tertinggi adalah Rp480.000. Kira-kira $1.400 Amerika Serikat kala itu. Tampak seorang turis asing memainkan mesin jackpot. Menariknya, Kasino Sarinah ternyata juga diramaikan oleh ibu-ibu rumah tangga. Adalah Kasino Copacabana yang legendaris di kawasan Ancol. Selain judi di kasino, ada juga judi bagi warga Jakarta kebanyakan. Namanya Loto Totalisator Loto, yang erat kaitannya dengan olahraga. Bukan cuma pertandingan manusia, bisnis loto juga menjadikan pertandingan hewan sebagai objek perjudian. Contohnya, loto pacuan kuda Pulau Mas. Ketika itu juga ada loto pacuan anjing di Stadion Madia. Kini lokasinya di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno. Siapapun bebas untuk membeli tiket loto dan menebak skor atau siapa yang akan menjadi juara pertandingan tersebut. Pertama bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin kaget besar. Pasalnya, pemerintah pusat hanya membekali pemerintah Provinsi DKI Jakarta dana yang sangat sedikit. Padahal, menderasnya arus urbanisasi membuat jumlah penduduk Jakarta terus bertambah pesat. Dan pemerintah Jakarta tentu mesti mengurus berbagai layanan publik bagi warganya.
dari lahir hingga mangkat, mulai soal pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hingga urusan pemakaman. Maka satu hal yang mesti digenjot Ali adalah pendapatan dari pajak. Pasalnya, pada masa itu wajib pajak yang punya uang enggan membayar, sementara kalangan miskin tidak sanggup melunasi kewajibannya. Ali Sadikin kemudian kepikiran untuk menjadikan judi sebagai sumber pendapatan pajak baru. Bagi Ali, daripada masyarakat berjudi kucing-kucingan, mendingan dilegalkan saja. Same thing that when Indonesia the house is full of people, it will burst too. We have to put some people to the other islands because many part of the island is empty. Is it a top priority there for you, Daniel? Yes, it is now top national program. Jakarta began 3 years ago. We are pioneer in this case. So you're not just experimenting, you're really serious about it. Really serious. Sebagai imbalannya, mesti ada uang yang ditarik dari sektor perjudian sana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tekad Ali Sadikin pun membulat. Dia melegalkan perjudian di Jakarta pada 1967 lewat surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun izin perjudian dilakukan lewat tender. Selain itu, prosesnya hanya bisa diikuti oleh keturunan Tionghoa. Ini lantaran anggapan bahwa kalangan Tionghoa memang gemar berjudi dan tentu saja punya uang untuk membuka bisnis judi. Maka kasino-kasino berstatus legal pun bertumbuhan di Jakarta. Ada Kasino Petak 9, Kasino Jakarta Sitar, Kasino Sarinah, Kasino Copacabana, stand ketangkasan di Jakarta Fair, Loto Fair Proyek Senen dan Krukut, Loto Pacuan Kuda Pulau Mas, Loto Highlight, Ancol, dan Loto Pacu Anjing Greyhound, Senayan. Saya ingin bersikap realistis dan tidak munafik. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya melegalkan judi karena pendatang punya anggaran cukup. Padahal saat itu butuh banyak uang untuk membangun sekolah, puskesmas, dan jalan. Kebijakan ini sukses mendongkrak pendapatan pajak daerah. Pemasukan Jakarta melesat. Dari sana, pemerintah Jakarta bisa membangun beragam infrastruktur publik, seperti sekolah, pemeliharaan jalan, dan beragam fasilitas lain. Taman Ismail Marzuki merupakan salah satu fasilitas yang kecipratan subsidi dari pajak judi. Ali mengaku jumlah pajak yang disetor dari judi tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Jumlah ini kira-kira setara dengan 3,4 triliun rupiah hari ini. Tentu saja tidak semua orang senang dengan kebijakan ini. Alim ulama mengecam kebijakan Ali Sadikin. Bahkan Ali Sadikin dicap sebagai gubernur maksiat. Alim ulama semua meributkan, tapi saya bilang ke mereka, kalau mengharamkan judi, mereka harus punya helikopter. Soalnya, jalan-jalan saya bangun dari uang judi, jadi jalan di Jakarta juga haram. Ali Sadikin sendiri paham bahwa judi itu diharamkan dalam ajaran Islam, agama yang dianut mayoritas penduduk Jakarta. Ya, saya tahu judi itu haram, tapi kita harus memikirkan masyarakat kecil. Demi judi, saya rela masuk neraka. Tapi saya yakin Allah mengerti apa yang saya perbuat. Jika judi dilarang, maka Ali Sadikin hampir pasti yakin Jakarta akan kesulitan mencari dana untuk bisa melanjutkan pembangunan. Di akhir kepemimpinan Ali tahun 1977, APBD Jakarta telah mencapai angka 122 miliar rupiah atau sekitar 1.800 kali dari sebelumnya. Kebijakan ini memang akhirnya tidak diteruskan, bukan lantaran protes masyarakat, melainkan keputusan dari pemerintah pusat.